Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, sampai pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Salah satunya melaksanakan yaitu perintah Allah berupa salat, dan mudah-mudahan dengan kita melakukan salat kepada Allah, kita bisa bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar bencana wabah corona ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik, para mahasiswa dan mahasiswi, para teman-teman dimanapun Anda berada saat ini, kita kembali melanjutkan perkuliahan kita dengan sistem e-learning ya. Pada saat ini yaitu tema yang akan kita bahas tentang mandi wajib atau mandi junub, yaitu materi kuliah ibadah. Baik teman-teman semuanya, ya, silakan saksikan video ini sampai selesai, sampai terakhir ya, jangan ada yang ketinggalan, karena materi-materi ini Anda akan diperintahkan untuk merangkum sebagaimana biasa. Jangan lupa Anda tulis di kolom komentar ya, sebagai tugas wajib dari Anda semua, dengan format tulis nama, NIM, jurusan, dan rangkuman materi perkuliahan kita saat ini. Tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya nanti akan mengambil absensi ya, absensi di kolom komentar tersebut. Baik teman-teman yang berbahagia, mengenai mandi wajib, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting kita ketahui ya, kita ketahui dan kita fahami. Kenapa hal ini sangat penting? Karena ya, mandi wajib ini berkaitan tentang pribadi kita. Pasti setiap kita ya mengalami hal demikian ya. Ya, setiap kita yang normal pasti mengalami yang namanya mandi wajib ya, terutama khususnya para wanita ya. Wanita ya, ketika dia sudah haid gitu ya, maka mereka wajib untuk menunaikan atau melakukan mandi wajib setelah selesai daripada haidnya. Demikian pula dengan laki-laki ketika dia sudah mimpi basah misalnya, nah maka dia juga diwajibkan untuk melakukan mandi wajib setelah itu. Baik, seperti apa ya materi kita pada pagi hari ini, kita akan diskusikan ya. Saya ada dua kitab. Pertama kitabnya Imam Syafi'i, yang kedua adalah kitabnya ya buku Ustadz Syakir Jamaluddin ya, yaitu Salat Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW. Nanti Anda bisa baca ya, bisa cari juga di internet e-booksnya untuk menunjang materi perkuliahan ini. Baik, mari kita simak mandi wajib. Mandi atau disebut dengan istilah lain mandi besar ya, atau istilah lainnya itu mandi junub atau janabat ya. Artinya adalah membasahi, sebenarnya membasahi seluruh tubuh ya dengan air yang suci, tentunya air yang suci. Dan hal ini tentunya telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terdapat dalam surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat 6. Di situ ada hukum bagaimana ya, dalil tentang bagaimana tata cara kita berwudu, dan yang kedua bertayamum, dan yang ketiga adalah mandi junub. Ini adalah landasan bahwa kita diperintahkan untuk mandi junub. Dan demikian pula dengan surah Al-Baqarah ayat 222. Ya, mandi besar ini ya wajib dilakukan apabila seseorang itu ya mengeluarkan mani ya, baik itu setelah hubungan suami dan istri ya, maupun mungkin disebabkan karena mimpi ya, atau mungkin karena
paksa sendiri gitu. Nauzubillah ya. Nah, ini hal yang mewajibkan mandi ya. Tentunya keluar mani itu kan khusus bagi para lelaki ya, lelaki. Dan kemudian ada juga ya disebabkan ya karena haid, nifas, wiladah, ini khusus bagi para perempuan. Maka di dalam kitab Imam Syafi'i itu dikatakan ya walladzi yaujibul ghusl ya sittah asya. Jadi ada enam hal, 6 macam yang mewajibkan seseorang itu mandi wajib. Salasah tashtariku fiha ar-rajul. Ada tiga yang berkaitan langsung dengan laki-laki. Wan nisa, dan ada juga yang 3 hal yang berkaitan khusus dengan perempuan. Nah, mana itu? Jadi ada 3 hal yang berkaitan hubungannya dengan laki-laki dan perempuan. Tapi ada lagi nanti khusus ya. Khusus takhtassu bihan nisa, ada nisa ya, ada juga yang 3 hal yang berkaitan dengan wanita khusus, tidak ada pada laki-laki. Ya, mana yang berkaitan 3 hal yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, yaitu wahia iltaqal khitanaini, yaitu pertama adalah bertemunya 2 khitan, artinya 2 kemaluan antara laki-laki dan perempuan. Artinya hubungan suami istri yang dilakukan ya kan, baik keluar mani atau tidak, kalau udah berhubungan gitu kan, maka dia mewajibkan dia untuk melakukan mandi janabat. Yang kedua adalah wa izalul mani ya, yaitu keluarnya mani ya, itu tadi baik mani yang disengaja maupun karena mimpi ya, mimpi basah ya, seorang laki-laki misalnya sudah dewasa ya, sudah balik ya. Maka ketika mani itu keluar, maka wajib ya seseorang itu mandi janabat. Wal maut, yaitu yang ketiga adalah mati. Nah, ini mati. Jadi mati atau meninggal. Jadi seseorang itu ya wajib dimandikan jika memungkinkan. Tapi dalam konteks misalnya karena wabah virus corona tidak bisa dan tidak memungkinkan, atau kalau dimandikan secara paksa ya, dipaksakan juga, maka akan membahayakan bagi orang-orang tim medis misalnya, atau orang-orang yang berada di sekelilingnya, maka dia tidak wajib untuk dimandikan, cukup ditayamumi saja di atasnya ya. Atau mungkin tidak memungkinkan juga ya, harus menjaga jarak jauh dan harus menjaga keamanan gitu kan, maka dia cukup dikuburkan saja ya. Bahkan kalau disolat pun, kalau tidak mampu, tidak bisa disolatkan secara langsung, maka ya udah ya, dengan kondisi darurat, maka seseorang itu ya yang karena wabah virus corona boleh tidak dimandikan, bahkan tidak disolatin di saat itu juga. Kalau mau sholatin ya sholat gaib saja mungkin bisa dilakukan dari jarak jauh. Mungkin dalam konteks ini bisa dilihat nanti video-video yang lain pada ustaz-ustaz yang lain ya, bagaimana hukum memandikan dan juga menyolati korban daripada virus corona ini, khusus bagi muslim. Baik teman-teman yang berbahagia, takhtassu bihan nisa, ada juga 3 hal yang berkaitan dengan wanita, dan ini pasti tidak ada pada laki-laki. Kalau ada berarti ini udah gawat ini. Yang pertama adalah wahia al-haidu, yaitu pertama haid ya. Haid itu kan macam-macam modelnya ya, ada yang 3 hari ya, atau mungkin 1 hari sampai 3 hari, atau mungkin 6 hari sampai 7 hari ya, atau mungkin 14 hari sampai 15 hari. Nah, itu tergantung kepada wanitanya ya, dan itu ya bab tentang mengenai berapa ya aqallu, ada aqallu sekurang-kurangnya haid, ada kebiasaan ya, ada lagi ya maksimalnya itu tadi 14 hari sampai 15 hari. Selain itu berarti hukumnya itu namanya darah istihadah, yaitu darah kotor, darah kotoran atau darah penyakit ya, yang keluar di luar ketentuan haid, nifas dan wiladah. Yang kedua adalah wan nifasu, yaitu nifas, darah yang keluar setelah
setelah melahirkan. Seorang wanita melahirkan kemudian ada nifas, biasanya maksimalnya sampai 40 hari. Tapi ada juga ulama berpendapat itu bisa saja tidak sampai 40 hari udah selesai, udah suci, maka dia boleh mandi, ya, boleh mandi. Nah, yang terakhir adalah wiladah, yaitu wiladah yaitu darah yang mengiringi ketika seorang wanita melahirkan. Nah, inilah beberapa hal, ya, seseorang itu diwajibkan mandi, ya. Ada 3 hal berkaitan dengan laki-laki dan perempuan sekaligus. Ada 3 hal yang berkaitan dengan khusus, takhtassu, ya, bihan nisa, yaitu berkaitan dengan wanita saja. Baik teman-teman yang berbahagia, nah, kemudian yang perlu kita ingat bahwasanya bagaimana tentang wajibnya mandi, ya, bagi seseorang yang keluar mani. Ya, seseorang yang keluar mani, ya, tentu ini banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan, gitu kan. Ya, salah satunya adalah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Haruskah perempuan mandi jika bermimpi? Rasulullah SAW menjawab, ya, jika dia melihat air, yaitu mani atau cairan yang keluar dari perempuan ketika berjima. Nah, jadi ini juga salah satu dalil, ya. Maksud bermimpi dalam hadis di atas adalah bermimpi bahwa dia disetubuhi. Nah, ini maksudnya. Berarti kalau dia mimpi, berarti seorang perempuan juga dalam hadis ini juga diwajibkan mandi apabila dia bermimpi, ya. Wahai Rasulullah, Allah tidak malu, ya, terhadap kebenaran. Haruskah perempuan mandi jika bermimpi? Nah, ternyata wanita juga menurut hadis ini, ya, dari Ummu Sulaim, gitu, ya, dia berkata kepada Rasulullah, gitu kan, haruskah wanita itu mandi ketika dia mimpi? Ya, kata Nabi, kalau dia bermimpi jima, gitu kan, bersetubuh, ya, berarti dia tetap wajib mandi. Apalagi benar-benar setubuh beneran, gitu, ya. Nah, ini wajib mandi lagi, lebih wajib lagi. Baik teman-teman yang berbahagia, kemudian orang yang meninggal, nah, ini kan wajib mandi juga, tapi bukan mandi junub, tapi mandi wajib, ya. Bagaimana, ya, mengenai wajibnya mandi seseorang yang meninggal? Dalam hadis juga dikatakan, ya, dia berkata, Rasulullah SAW menemui kami tidak ketika anak perempuannya meninggal. Beliau lalu bersabda, mandikanlah dia, dan mandikanlah dia. Jadi 3 kali Rasulullah itu menyampaikan mandikan dia. Berarti seseorang ketika wafat atau meninggal atau mati, maka dalam kondisi normal, ya, wajib, ya, bagi orang yang hidup untuk mengurusnya. Dengan pertama adalah memandikan, mengkafani, menyolati, serta menguburkan. Itu dalam kondisi darurat. Baik, dalam kondisi normal. Namun apabila kondisi darurat seperti korban wabah corona ini, itu babnya dalam waktu yang lain akan kita diskusikan. Mengenai wajib mandi ketika haid, memang tentu bagi seorang wanita pasti udah paham, ya, pasti udah mengerti bagaimana tata caranya mandi wajib, ya, khususnya ketika mereka itu mendapatkan haid, ya. Nah, ini juga Allah SWT berfirman mengenai bagaimana kita memperlakukan seorang wanita yang lagi haid. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Oleh karena itu hendaklah kalian menjauhkan diri. Artinya apa? Bukan menjauhkan jauh-jauhan, gitu, ya. Bukan long distance atau physical distancing, gitu, ya. Tapi maksudnya dalam konteks ini bahwa kita seorang laki-laki, seorang suami, haram, ya, untuk menggauli atau menyetubuhi istri yang sedang dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhur, dan janganlah kalian mendekatinya sehingga dia itu bersih, suci. Nah, kalau dia sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka sebagaimana Allah perintahkan. Ya, jadi ini sangat jelas, ya, mengenai, ya, bagaimana, ya, posisi kita, ya, bagaimana posisi kita mengenai wanita, khususnya bagi suami istri. Ketika istri dalam keadaan haid, maka kita dilarang untuk mendekatinya. Baik teman-teman yang berbahagia, ya, tata cara mandi berikutnya adalah tata cara mandi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah berniat, an-niyah, yaitu berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata.
ya, dengan tanpa melafazkan secara lisan, ya, dan cukup membaca al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian berdasarkan hadis dari istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi berkata dalam hadis yang lumayan panjang, bismillahirrahmanirrahim, idza ightasala minal janabah yabda'u fayughsilu yadayhi thumma yafraghu biyaminihi ala shimalihi ila akhiril hadis. Ya, sebagaimana artinya yang dapat kita fahami bahwa ketika Rasulullah SAW itu, ya, mendapati dirinya kena junub atau harus mandi janabat, ya, beliau ketika junub itu, ya, memulai dengan membasuh kedua tangannya. Nah, basuh dua tangan, ya, basuh dua tangan, ya, sebagaimana dalam hadisnya ini, hadisnya muttafaq alaih, ya, Bukhari Muslim, ya, sepakat dua ulama, ya, dua ulama ahli hadis, ya, Bukhari wa Muslim. Apabila dia mandi wajib, dia memulai dengan membasuh tangan, lalu menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri. Nah, ini gayung misalnya, ini tuangin, ya. Tapi kalau misalnya ada keran, shower, ya berarti tinggal basuh, ya. Tidak perlu dituangkan secara manual. Kemudian apalagi? Kemudian beliau itu lalu membasuh farjinya, artinya kemaluannya, dibasuh, dicuci sebersih mungkin, karena disitulah sumber hadas-hadas itu, kotoran-kotoran itu, bahkan mungkin ada najis-najis yang ada di situ. Kemudian beliau itu berwudu sebagaimana wudu biasa, ya, wudu biasa itu seperti wudunya orang yang mau melakukan salat. Kemudian mengambil air lalu memasukkan jari jemarinya ke dalam rambutnya. Ambil air berarti guyur, atau shower tadi, masukkan air seluruh rambut, kena rambut ini. Makanya rambut harus betul-betul terawat juga, ya, apalagi kalau wanita rambutnya nempel-nempel semua, ya susah, ya, tebal misalnya, panjang. Nah, maka itu harus waspada. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti air itu tidak mengenai rambut Anda, gitu, tidak mengenai rambut. Jadi seluruh rambut harus tersirami oleh air, ya. Kemudian Rasulullah itu menyiram, ya, air di atas kepalanya dengan 3 siraman. Nah, 3 siraman mulan. Ini sebelum menyiram seluruh tubuh. Berarti Rasulullah itu menyiram 3 kali. Nah, sunnahnya itu diawali dengan sebelah kanan. Nanti akan saya sampaikan apa saja sunnah-sunnah mandi wajib, ya, yang harus kita fahami dalam pelaksanaannya. Kemudian beliau meratakan air seluruh tubuh lalu membasuh 2 kakinya. Inilah tata cara Rasulullah, sangat simpel sekali. Jadi tidak ada ini itunya, ini ono ininya, repot, ya. Kadang-kadang kita terlalu, ya, menyusahkan diri gitu dengan mandi wajib itu. Padahal Rasulullah mengajarkan sangat simpel sekali gitu, sangat simpel dan sangat ringkas gitu. Jadi setelah itu diratakan airnya mengenai seluruh tubuh, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, sampai ujung kuku. Diratakan semuanya itu, bersihkan semuanya, ya, tidak ada satupun anggota tubuh yang tidak terkena air tersebut. Dan kemudian terakhir adalah mencuci kaki. Nah, inilah ringkasnya dari sebuah hadis Rasulullah berasal dari Aisyah, istri Rasulullah langsung, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman, ya, sebagai penutup perkuliahan kita mengenai, ya, mandi wajib ini atau mandi janabat, maka perlu kita lihat, ya, secara kesimpulan ada 3 hal rukun mandi itu. Pertama adalah an-niyah, niat. Ingat itu, ada niat, ya, niat dalam hati kita, karena niat itu merupakan sahnya, ya, sahnya kan berdasar dari rukun. Berarti rukun kalau dia tidak dilakukan maka dia tidak akan sah sholat kita, tidak akan sah suatu ibadah itu kalau tanpa disertai dengan rukun. Niat itu bagian dari rukun. Jadi supaya sah maka rukunnya harus dipenuhi. Kemudian setelah niat adalah yang kedua, menghilangkan najis dari seluruh badan, ya, najis karena banyak kotoran-kotoran, terutama kotoran-kotoran yang berada di sekitar kemaluan kita. Yang ketiga, tentu mengalirkan air, meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai kuku, bersih
rata. Jadi tidak ada satupun air yang tidak mengenai daripada badan kita. Nah, inilah beberapa ya hal terkait dengan rukun. Ada 3: niat, yang kedua ya, yang pertama niat, yang kedua meratakan air. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najisnya karena mandi itu pada intinya menghilangkan najis, izalatun najasah, ya, menghilangkan najis. Yang kedua adalah, yang ketiga yaitu menyampaikan air, isalul ma' alal badani, yaitu menyampaikan air ke seluruh tubuh tadi. Terakhir sunnah mandi, ya, sunanuhu khamsatu asya. Jadi ada 5 hal sunnah mandi wajib itu, dan ini penting kita ketahui untuk menambah amalan kita. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Berarti tasmiyah itu membaca basmalahnya adalah sunnah. Dan bagaimana hukumnya kalau ada orang yang di dalam WC misalnya, nah, bukan kamar mandi tapi WC-nya, dia langsung mandi dalam WC-nya gitu, karena kecilnya kamar mandinya itu WC itu. Bahkan saking kecilnya dia bertengger di atas WC-nya, mandi wajib. Maka cukup dibaca dalam hati sir saja, tidak usah langsung Bismillahirrahmanirrahim, ya kan saya mau mandi wajib, tidak perlu, ya. Maka yang perlu kita lakukan membaca basmalahnya, tidak perlu dikeraskan juga, ya. Silent saja, bismillah. Kemudian wal wudu qablahu, dan berwudu sebelumnya. Berarti wudu itu biafdal wudu, ya. Wudu berarti kan kalau wudu kan cuci tangan, ya kan, cuci tangan, kemudian muka, ya kan, kemudian ya menyelang-nyelangi jari tadi, ya, basuh muka, tangan, kemudian usap rambut, kemudian mencuci kaki, udah selesai. Jadi wudu, wal wudu qablahu, yaitu berwudu sebelumnya. Wa imrarul yadi 'alal jasadi, kemudian ya menggosok-gosokkan tangan. Ini sunnah nih, misalnya ya gosok muka, gosok, terserah, gosok tangan, ya belikat-belikat, ya semua, ya persendian-persendian kita, tubuh-tubuh kita yang mana kira-kira dikhawatirkan air tidak sampai ke situ, maka kita gosok-gosok seluruh tubuh kita. Ini sunnah saja. Kemudian ya beruntun, ya, beruntun artinya apa? Bukan tabrakan beruntun, artinya seseorang dalam mandi wajib itu harus berurutan, tertib. Jadi ini sunnah juga, ya, jangan kaki dulu, ya, baru kemaluan, tangan, habis itu muka, ya, acak gitu. Maka jangan lakukan dengan acak. Meskipun ini hukumnya sunnah, tapi ini sangat penting sekali. Yang terakhir adalah yaitu ya wa taqdimul yumna 'alal yusra, yaitu mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Nah, itu tadi, ya, seperti contohnya ketika kita mengguyurkan air yang pertama sekali di kepala, maka disunnahkan itu sebelah kanan dulu. Guyur 3 kali, ya kan, kemudian ambil lagi air 3 kali, ya. Nah, inilah ya beberapa hal yang berkaitan dengan sunnah mandi wajib, ya. Maka oleh karena itu, ya, hendaklah kita ya menyempurnakan setiap ibadah kita, karena mandi wajib ini juga ibadah, ya, memiliki hikmah. Salah satunya adalah mengembalikan ya semangat, fresh badan kita, semangat kita fresh kembali, pikiran kita, badan kita, kesehatan kita, gitu ya. Ion-ion yang tubuh selama ini sebelumnya hilang bisa kembali lagi, gitu ya, tanpa harus minum yang itu loh, yang iklan TV itu. Nah, banyak sekali. Kemudian ya tentu kebersihan, demi kebersihan badan kita, ya, hilangnya najis dari tubuh kita, karena kebersihan itu bagian dari keimanan. At-tuhuru syatrul iman. Jadi kebersihan itu bagian dari keimanan. Seseorang yang beriman maka dia akan membersihkan dirinya, baik itu secara batin maupun secara lahirnya. Inilah mungkin beberapa hal. Terakhir yaitu sunnah membaca basmalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yaitu kullu amrin dzi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Nah, ini landasan sangat penting kita ketahui dalam membaca basmalah. Nah, yaitu setiap perkara yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus, tidak berkah, terputus, ya, fahuwa aqta. Ya, yang dimaksud perkara penting adalah perkara yang diperhatikan oleh syariat Islam. Jadi perkara penting itu ya sesuai dengan syariat.
ya. Yang dimaksud terputus adalah kurang dan sedikit berkah. Jadi kurang berkah atau sedikit berkahnya. Maka oleh karena itu hendaklah kita menyempurnakan semua apa-apa yang kita lakukan, khususnya di dalam melakukan suatu ibadah. Karena mandi wajib itu juga ibadah. Makanya masuk ke dalam kuliah ibadah. Demikian barangkali ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya, dan jangan lupa kerjakan tugasnya semaksimal mungkin, karena ini sama dihitung seperti perkuliahan tatap muka. Demikian, terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.